Pensiun dini PLTU batubara masuk ke dalam salah satu bidang investasi JETP Indonesia pada poin kedua, yaitu pemensiunan dini dan manage phase out pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batubara. Sewajarnya, JETP Indonesia sudah mengalokasikan dana untuk melakukan pemensiunan dini PLTU batubara tersebut. Seperti yang tertera dalam dokumen CIPP, kebutuhan investasi untuk pemensiunan dini PLTU batubara sebesar 1,1 miliar US dollar. Dengan rencana, unit PLTU batubara yang dipensiunkan adalah PLTU Pelabuhan Ratu dan PLTU Cirebon 1. Namun, ternyata dana yang digunakan untuk rencana tersebut adalah dana dari skema Energy Transition Mechanism atau ETM yang diberikan oleh Asian Development Bank atau ADB. Jika dana yang digunakan untuk salah satu bidang investasi JETP Indonesia bukanlah dana yang berasal dari negara-negara International Partners Group atau IPG dan kelompok kerja Glasgow Financial Alliance for Net Zero atau GFANZ yang merupakan donor JETP Indonesia, maka apakah pensiun dini PLTU Pelabuhan Ratu dan PLTU Cirebon 1 ini layak disebut program JETP Indonesia? Lalu, apa kontribusi dana dari donor JETP Indonesia untuk pensiun dini PLTU batubara? Untuk menunjukkan komitmen donor kepada transisi energi yang adil dan berkeadilan di Indonesia, JETP Indonesia dapat melakukan pensiun dini unit PLTU lain. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mengungkapkan kondisi di sistem kelistrikan Jawa Bali hingga Oktober 2023 masih mengalami kelebihan atau oversupply. Kondisi ini membuat langkah menutup PLTU industri dan diganti dengan pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan menjadi win-win solution. Data dari Transition Zero memperlihatkan banyak pilihan PLTU batubara Jawa Bali yang dapat dipensiunkan oleh JETP Indonesia. Beberapa di antaranya adalah PLTU Suralaya, Center for Research on Energy and Clean Air atau CRIA menyebut aktivitas kompleks PLTU Suralaya, Banten berpotensi memberi dampak buruk pada kesehatan dan perekonomian masyarakat. Berdasarkan penilaian maksimum yang mereka buat, kompleks PLTU Banten Suralaya berdampak 1.640 kematian tiap tahunnya dan kerugian kesehatan senilai 1,16 miliar US dollar atau setara dengan 15,8 triliun rupiah. PLTU ini sempat diturunkan dayanya bahkan dihentikan sementara di bulan September karena menjadi salah satu faktor terbesar memperburuknya kualitas udara Jakarta dan sekitarnya. PLTU Paiton. PLTU Paiton terletak di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo dan memiliki beban puncak hingga 6.000 MW. Sejak PLTU Paiton dibangun dan beroperasi, warga sekitar yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan nelayan merasakan dampaknya. Berdasarkan catatan Walhi Jawa Timur pada tahun 2015 dan 2016, masyarakat di sekitar PLTU Paiton banyak yang hidup sebagai petani padi, tembakau, dan jagung. Akibat debu batubara dari PLTU Paiton, kualitas daun tembakau yang menurun dan menyebabkan penurunan pendapatan mereka. Bagi penduduk nelayan, PLTU Paiton menyebabkan rusaknya terumbu karang yang kemudian membuat jumlah ikan di laut sekitar PLTU menurun. Hal tersebut menjadi alasan yang kuat mengapa JETP Indonesia bisa memensiunkan dini PLTU Paiton. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL-PLN tahun 2021 hingga 2030 menargetkan bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 dan 25% pada tahun 2030. Untuk ketenaga listrikan, dengan energi terbarukan yang mencapai 51,6% dari keseluruhan penambahan kapasitas pada tahun 2030, dikutip dari PT Perusahaan Listrik Negara tahun 2021. Namun, sangat disayangkan karena dalam RUPTL terdapat rencana penambahan kapasitas PLTU sebesar 13,8 gigawatt. Tambahan tersebut yakni PLTU Mulut Tambang 3,3 gigawatt dan PLTU non-mulut tambang 10,5 gigawatt. Rencana ini juga tidak sejalan dengan rekomendasi global. PBB telah menyerukan kepada pemerintah negara untuk menghentikan PLTU batubara baru setelah 2020. IPCC juga merekomendasikan untuk mencapai target 1,5 derajat Celcius.
Maka negara-negara harus melakukan penutupan 80% PLTU existing pada 2030 dan melakukan phase out atau mempensiunkan PLTU pada 2040. Jika pembangunan PLTU tetap dilaksanakan, hal ini akan menghambat transisi energi yang direncanakan Indonesia. Peneliti Greenpeace Indonesia, Adila Isfandiari, berpendapat Indonesia harus berhadapan dengan emisi karbon selama lebih dari 30 tahun ke depan. Jika PLTU Pelabuhan Ratu dan PLTU Cirebon 1 telah diumumkan akan dipensiunkan menggunakan dana ETM yang diberikan oleh ADB, dana dari negara-negara IPG dan anggota GFANZ melalui JETP Indonesia seharusnya bisa digunakan untuk mempensiun dinikan PLTU lainnya di Jawa Bali. Menurut Anda, apakah kontribusi IPG dan GFANZ sebagai donor JETP Indonesia sudah dapat dinilai optimal? Tulis pendapat Anda pada kolom komentar di bawah ini ya.